Kasus penyiksaan SN, ini adalah pekerja migran asal Temanggung yang disekap selama 21 tahun oleh majikannya dan mengalami kekerasan fisik, kini menjadi sorotan dan keprihatinan. Saat ini pelaku penyekapan sudah ditangkap dan menjalani proses hukum. Polisi setempat sebelumnya menyelamatkan SN, pekerja migran di Malaysia. Dalam foto yang kami terima, SN akhirnya bisa dihubungi keluarganya setelah 21 tahun hilang komunikasi akibat penyiksaan dan penyekapan oleh majikannya. Saat ini petugas menempatkan SN di rumah perlindungan. Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Indra Hermono, menyatakan bahwa majikan mengurung dan tidak memberi gaji SN. Pelaku juga melakukan kekerasan fisik terhadap SN. Saat ini, kuasa hukum menemani SN untuk menuntut hak gaji selama 21 tahun dan menuntut proses pidana atas penyiksaan yang mengakibatkan cacat fisik. Keluarga dan perangkat desa berharap SN bisa pulang ke kampung halaman di Temanggung. Keluarga menyatakan mereka baru mengetahui nasib SN melalui media sosial dan konfirmasi dari kepolisian Temanggung. Anak majikan yang dirawat oleh SN sejak kecil memutuskan melaporkan orang tuanya ke polisi Malaysia. Dari laporan ini, nasib tragis SN terungkap. Mbak Seni lihatnya mau kerja ke luar negeri. Tapi setelah pergi beberapa tahun sudah nggak ada kabari. Baik, harapannya Mbak Seni bisa pulang, bisa bertemu keluarga, anak, cucu dengan keadaan sehat walafiat. Kalau pria-pria sih keluarga, yo saisane karepe iso bali tekan omah. Jujur jelas Udah seneng ya. bisa do kumpul karo keluarga. Kita terhubung dengan Dirjen Perlindungan Kementerian P2MI, ada Pak Rinardi. Pak Rinardi, selamat sore. Selamat sore, Mas Anggia. Ya, Pak Rinardi, ini bagaimana kemudian perkembangan situasinya, Pak? Oke, baik Mas Anggia dan para pemirsa. Jadi pertama-tama tentunya kita prihatin pemerintah dan tentunya Kementerian P2MI dan masyarakat semua tentunya prihatin dengan apa yang terjadi dengan saudari SN ini yang selama 21 tahun putus hubungan dengan keluarganya yang ada di Temanggung. Jadi kalau sedikit saya menyampaikan kronologis secara singkat, beliau ini berangkat tahun 2004 pada saat anaknya sendiri masih umur 3 tahun. Dan kemudian dijanjikan bekerja di Malaysia, di mana saat itu mungkin dari sisi peraturan dan hukum yang ada belum cukup mendukung upaya-upaya untuk pencegahan prosedural, karena 2004 itu masih awal-awal terkait dengan proses persiapan untuk undang-undang yang perlindungan pekerja migran. Nah, kemudian paspor tersebut ternyata dibuat di Jakarta oleh rekannya dan dijanjikan nanti gaji pertamanya akan dipotong untuk biaya keberangkatan. Jadi rutenya itu dari Temanggung, Jakarta, kemudian di Kuala Lumpur. Nah, sampai di sana itu kemudian yang bersangkutan ditampung sementara di seseorang bernama S sebelum akhirnya dijemput oleh majikan yang saat ini sudah dilaporkan dan informasinya sudah ditangkap oleh pihak pemerintah Malaysia. Nah, dalam 21 tahun itu, yang bersangkutan itu tidak bisa mendapatkan komunikasi apapun, bahkan mendapatkan kekerasan secara fisik. Dan ibaratnya kalau dari pihak keluarga di Temanggung, saudara SN ini sudah hilang, tidak punya kontak sama sekali. Baru kontak terakhir itu hari Jumat minggu lalu. Nah, inilah yang kemudian uniknya dari kontak tersebut dipicu oleh laporan dari anak kandung majikannya. Jadi anak kandung majikan ini sudah bersama yang bersangkutan sejak usia 5 tahun. Jadi anak kandung ini tidak tega melihat bagaimana PRT-nya yang sudah dia kenal sejak dia masih kecil diperlakukan semena-mena oleh kedua orang tuanya. Dan akhirnya dia membuat video secara diam-diam
dan kemudian dia rekam dan dia sampaikan kepada kepolisian di Malaysia. Dan itulah kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dari pihak kepolisian Malaysia dan tentunya dengan KBRI dari Malaysia. Dan tentunya kami menyampaikan apresiasi kepada KBRI tentunya sebagai perwakilan dan Kemlu yang sudah bergerak cepat dan kami melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Demikian Mas Anggia. Baik, Pak Rinardi, kondisi SN saat ini bagaimana, Pak? Kondisi SN sampai saat ini sudah aman ya, alhamdulillah. Yang bersangkutan sudah diamankan di rumah rumah, kalau kita bilang itu rumah perlindungan wanita zona Tenggara di Kuala Lumpur. Ini adalah fasilitas resmi di negara bagian untuk perlindungan, perawatan dan asesmen fisik serta psikologi. Tentunya atas koordinasi dengan perwakilan kita KBRI di Kuala Lumpur. Gitu Mas Anggia. Kapan rencana akan bisa pulang, Pak? Nah, ini ada beberapa hal yang mungkin perlu kita sampaikan bahwa karena ini adalah kejadian yang sifatnya ini adalah kasus yang mengarah ke pidana, tentunya yang bersangkutan saudari SN ini tidak bisa langsung dipulangkan karena dia dibutuhkan sebagai saksi untuk bisa menjelaskan apa yang terjadi selama 21 tahun. Untuk ini nanti itu dipakai juga untuk bisa melakukan tuntutan kepada keluarga yang melakukan penyiksaan dan sebagainya. Oke, Pak Rinardi, 21 tahun itu lama loh Pak gitu. Apakah dari pihak keluarga dan juga pemerintah kita tidak pernah mencari SN? Kita itulah ya. Jadi kembali lagi ini hal yang kita ambil sebagai hikmah. Jadi 21 tahun itu memang sangat lama sekali. Dan kami tidak terinformasi sama sekali baik dari pihak keluarga maupun dari pihak siapapun, apalagi dari pihak pekerja migrannya kepada kami bahwa ada pekerja migran yang sudah sekian lama hilang. Kalau misalnya kami mendapatkan informasi bahwa ada pekerja migran dari daerah tersebut hilang di Malaysia, pasti kami cari. Tentunya dengan bantuan dari teman-teman perwakilan KBRI. Nah ini tadi uniknya, ini semua dipicu oleh laporan dari keluarga sendiri, si anak majikan. Nah, anak majikan ini sekarang posisinya sedang sekolah di luar negeri dan sedang dipanggil pulang juga untuk nantinya sebagai saksi untuk menjelaskan apa yang terjadi di rumah tangga orang tuanya. Gitu Mas Anggia. Oke, Pak Rinardi, untuk saat ini tadi ada informasi bahwa dari SN akan didampingi kuasa hukum, kemudian akan memastikan meminta pertanggungjawaban pelaku atau dari pihak yang kemudian melakukan penyiksaan. Dan juga meminta pembayarannya Pak yang selama ini belum pernah dibayarkan. Ini bagaimana Pak perjuangannya Pak? Oke, ini tentu sebagaimana koordinasi kami dengan pihak KBRI Kuala Lumpur bahwa ini sudah menjadi kewenangan dan juga gerak langsung dari teman-teman perwakilan. Jadi teman-teman di perwakilan sudah melakukan banyak hal. Tentunya sudah ada, pertama adalah KBRI Kuala Lumpur sudah mengirim nota diplomatik kepada Kemlu Malaysia, kemudian juga meminta pengacara resmi dari Bar Konsil Malaysia yang sudah ditunjuk untuk mendampingi korban, dan tentunya seluruh bukti-bukti kekerasan sudah tercatat lengkap dan masuk dalam berkas perkara. Dan tentunya kita ingin memastikan bahwa majikan harus bertanggung jawab, termasuk pembayaran gaji selama 21 tahun plus kompensasi lainnya sesuai hukum yang berlaku di Malaysia. Itu Mas. Baik. Pak Rinardi, apakah dengan adanya kasus ini kan ketahuan karena dari pihak anaknya yang kemudian mengadukan ke polisi setempat begitu ya Pak ya. Apakah ke depannya nanti ada semacam pembaruan sistem verifikasi majikan untuk memastikan mereka tidak melakukan eksploitasi terhadap PMI kita Pak? Iya. Betul Mas Anggia, jadi ini yang sedang kami susun saat ini. Kami sedang menata ulang seluruh tata kelola penempatan pekerja migran kita ke luar negeri, khususnya di sektor domestik, bahwa mereka ini rentan terkait dengan faktor-faktor kekerasan seperti ini. Nah ini yang kami nanti minta setiap agen yang akan menempatkan pekerja migran kita di sektor domestik di negara manapun termasuk khususnya di Malaysia, mereka harus ada verifikasi dan mereka harus bisa memastikan pendataan-pendataan tadi tercatat di kita.
Karena yang terjadi dengan saudari SN ini dulu 2004 kita yakin bersama dulu mungkin belum sebagus sekarang dari sisi perlindungan. Nah sekarang ini setiap kali ada pekerja migran kita mau keluar negeri, mereka pasti sudah didata dengan baik, tercatat di kita, tercatat di Cisco, dan mereka bisa mengadu ke kita. Kami punya layanan pengaduan 24 jam menggunakan WhatsApp channel, dan itu bisa dipakai untuk melaporkan kalau ada hal-hal yang merugikan mereka. Begitu Mas Andi. Apakah nanti ini sistemnya juga bisa menjadi semacam monitoring Pak, monitoring rutin bagi PMI di luar negeri untuk bisa mencegah eksploitasi kemudian ada penyiksaan begitu? Ya, betul. Itu yang kami harapkan. Sepanjang, jadi ini ada kalimatnya, sepanjang mereka terdata dan terdaftar di sistem kita. Namun, negara juga tidak boleh abai bahwa masih banyak juga pekerja migran kita yang berangkat secara non-prosedural. Ini pun kami himbau. Kami himbau untuk mereka mendata diri melalui KBRI setempat. Karena kalau mereka tidak mendata, dan mendatanya hanya katakanlah 5 tahun sekali, 10 tahun sekali saat mereka mau perpanjang paspor, tentunya akan sulit bagi kita untuk mengetahui di mana mereka berada. Inilah yang menjadi komitmen kita bahwa negara hadir untuk melindungi warganya. Oke, Pak Rinaldi untuk SN sendiri nanti kemudian sekarang posisi masih di Malaysia untuk dibutuhkan keterangannya untuk kasus pidananya Pak ya, untuk majikannya. Kemudian nanti ketika kembali ke Indonesia apakah ada pendampingan dari pemerintah kita Pak? Semacam trauma healing kah? Kemudian juga ada insentif tertentu kah untuk SN dan juga pihak keluarga? Tentu Mas Anggi dan para pemirsa semua. Jadi ini sudah menjadi bagian daripada tugas pokok dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kami memiliki yang namanya reintegrasi dan penguatan keluarga. Jadi mereka para pekerja migran kita yang mengalami hal-hal yang tidak baik di luar, mereka akan dilakukan asesmen terlebih dahulu dan didampingi sampai dari faktor psikologisnya supaya mereka siap untuk kembali ke kampung halamannya dengan kondisi semula seperti tidak pada saat mereka itu sebelum berangkat. Jadi intinya negara hadir, negara juga ingin memastikan bahwa setiap warga kita pada saat kembali pulang dari sebagai pekerja migran memiliki hak yang sama seperti warga negara lainnya, diperhatikan dan dilindungi. Demikian Mas Anggi. Baik. Pak Rinaldi, terima kasih Pak penjelasan lengkapnya di sore hari ini. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.